kita melihat proses ini yang dari awal berlarut-larut ya, memang di satu sisi ada persoalan kebijakan yang kita ambil ya dari offshore menjadi onshore yang bagi investor juga dianggap lebih costly, ya kan. Yang kedua adalah iklim iklim global ya terkait bisnis perminyakan ini yang semakin hari semakin terdesak ya oleh energi baru dan energi terbarukan ya. Sehingga investor tuh berpikir pertama kondisinya tidak menguntungkan, sebagian untung yang mereka peroleh profit ya dibagikan menjadi dividen lebih banyak ke situ, dan ketika pun sebagian dialihkan untuk investasi berkompetisi antara investasi di bidang perminyakan atau investasi di bidang energi lainnya. Jadi kondisi dunianya kan seperti itu. Nah, mungkin disinilah kelihatan terpengaruh ya kita dengan kondisi itu. Shell misalnya sudah menyatakan hengkang. Jadi kan kita menangkapnya Shell menyatakan ingin mundur dari proyek ini. Karenanya mulailah berbagai upaya pendekatan kan. Tadi Pak Joko bilang apakah ini Invest berminat untuk mengambil 35%-nya atau investor lain berminat. Pertamina berminat, Petronas berminat. Ini kok persoalannya sepertinya Shell ini mau atau enggak, sebenarnya mau hengkang atau enggak sih? Ini pertanyaan mendasar kita. Sehingga harga ini dimainkan menjadi angka yang menurut hitung-hitungan Pak Joko tadi termasuk ya terlalu mahal kalau diambil alih oleh negara, dalam hal ini BUMN kan. Nah, tapi kalau diambil oleh swasta boleh saja, bebas-bebas saja. Oke, kalau karena saya di satu sisi juga ya, sebetulnya tim dari CNBC Indonesia juga sudah berupaya untuk mengkonfirmasi lagi kepada pihak Shell, tapi juga masih belum ada tanggapan, begitu ya, masih tertutup dari pihak Shell-nya sendiri, Pak Mulyanto. Dan di satu sisi juga tanggapan Anda lagi, begitu tadi sempat disebutkan juga oleh Pak Joko, begitu ya, bahwa memang saat ini skenarionya adalah POD-nya juga bisa diperpanjang, begitu ya, sehingga nanti untuk penugasan kepada Pertamina memang tentu harus menunggu POD-nya selesai dulu, begitu baru kembali ke pemerintah dan bisa ditugaskan kepada Pertamina. Tapi di satu sisi dari DPR juga tampaknya sudah sedikit meminta Pertamina untuk buru-buru begitu Pak. Apakah memang demikian dari DPR sendiri juga ada desakan kepada Pertamina untuk mengambil alih begitu bagian dari blok masalah ini Pak Mulyanto? Ada, meminta buru-buru ya tidak lah. Kita kan ingin kepentingan negara ini yang bisa diselamatkan. Ya. Buru-buru juga untuk apa ya? Ini kan harus negosiasi harga yang cocok ya. Yang tapi kalau tidak buru-buru ya, bisa yang tunggu diserahkan ke pemerintah Pak? Iya, jadi kan itu ada opsi begitu Mbak ya. Bahkan kalau kami sih cenderung ya agar pemerintah ini kepada Shell ini tegas banget, Anda mau atau tidak? Anda sudah menyatakan mau hengkang, silakan hengkang, begitu. Kalau memang tidak mau juga, ya kita pilih opsi yang kedua. Nanti 5 tahun setelah POD jatuh 2000, kita ambil menjadi wilayah WUPN ya, pertambangan negara. Nah setelah itu kita bisa lelang, lalu bisa prioritas untuk BUMN. Nah tinggal infeksi ini sudah barang tentu harus mendapat prioritas ya, karena dia komitmen. Infeksi ini menurut saya dijaga dia. Jadi yang kita kembalikan itu 35%-nya saja, logikanya ya. Okay. Itu lebih bagus kalau kita gitu. Cuman yang penting nih harus tegas dong Shell-nya ini. Dan pemerintah paksa itu. Jangan ngatung-ngatung gini. Sekarang kan yang tertarik kan kelihatannya Pertamina bersama dengan Petronas. Atau tadi Pak Joko bilang Petronas sendiri berminat. Nah ini soalannya. Bagi kita negara silakan siapa saja ini bisa jalan agar masyarakat diuntungkan. Oke, tapi di satu sisi menegaskan Pak Mulyanto artinya memang tidak ada desakan begitu dari DPR untuk istilahnya Pertamina sendiri harus mengeluarkan sejumlah uang begitu untuk mengakuisisi kepemilikan dari Shell sendiri. Harus untuk apa? Ya, tidak perlu ya Pak. Itu kan hal yang negatif ya. Nggak ada desakan seperti itu. Kita ingin kejelasan yang utamanya itu. Oke, gitu, oke, baik. Tapi tadi dari tanggapan Anda baik Pertamina dan juga Petronas begitu ya dari DPR sendiri seperti apa melihatnya begitu? Apakah memang baiknya Pertamina bergabung bersama Petronas begitu atau di satu sisi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko begitu ada opsi bahwa Petronas akan mengambil sendiri begitu Pak? Ini kan bergantung
kemampuan Pertamina, terutama Ya. dari segi pendanaan dan dari segi teknologi, kan? Dari pendanaan kan kalau kita lihat biaya total kan 287 triliun. Kalau 35%-nya kasar kan, itu sekitar 100 triliun rupiah. Ya kan? Kalau Pertamina ada ini ya, dan membeli dengan akuisisi melalui selnya harganya cocok, ya kan? Sesuai hitungan Pak Joko, ya itu mungkin oke, ya kan? Kalau tidak, ya kan, maka investor lain seperti Petronas memang kalau berminat kan, itu juga ya oke-oke saja. Memang ini harapan kita ya, karena Pertamina kan sudah menjadi dominan nih sebagai vendor atau sebagai operator migas ya, terutama minyaknya, liftingnya tuh Pertamina sudah dominan. Gas pelan-pelan juga kalau diakuisisi lagi ini Marcelo bisa jadi dominan Pertamina kan. Nah, kita kan bangga kalau perusahaan nasional kita, BUMN kita menjadi dominan mengelola minyak di dalam negeri. Jadi kita harapkan yang terbaik lah untuk bangsa dan negara ini. Oke, Tapi kalau baik. nggak bisa apa boleh buat ya. Ini molor-molor juga, Oke. mudah. Oke. 2024 kita kembalikan saja ke negara. Oke.